tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk melegitimasi sikap Rismond mengajukan restoratif justice. Kecuali apa? Cari aman sendiri. Dan sayangnya hari ini Rismond selain cari aman sendiri, dia membebani kawan-kawan perjuangannya. Kenapa? Karena dia merevisi hasil penelitiannya dan saya tidak tahu apakah itu juga dituangkan. Kami dapat info kemungkinan ada perubahan BAP sehingga dituangkan. Sehingga apa? Kalau dituangkan BAP kan berarti dia secara terbuka dalam konteks perjuangan ini pasang badan untuk Jokowi untuk melawan Roy dan temannya sendiri. Ini kan saya pikir lebih picik ya daripada hanya orang yang sekedar cari selamat saja gitu. Dan saya tidak punya pretensi untuk membela individu siapapun karena saya lebih baik kehilangan itu daripada kehilangan visi perjuangan, insentif perjuangan yang hari ini kan banyak orang sebenarnya terhimpun dalam satu visi bahwa kita harus menuntaskan masalah ini, jangan sampai ini menjadi warisan sejarah yang buruk. Dan gitu. Ini sudah jadi milik publik. Milik publik. Persoalan itu sudah jadi milik publik. Makanya ketika Faisal Assegaf mempertanyakan apakah ini persoalan yang hanya boleh bicara adalah Ahmad Tauhidin yang lainnya. Tidak, saya bilang boleh siapapun bahkan berkewajiban untuk bicara, tetapi tidak ada yang punya hak untuk berdamai atas nama siapapun sebelum ada pembuktian. Lagi pula sebenarnya ini juga kontradiktif dengan tujuan Joko Widodo untuk membuktikan lewat pengadilan. Kalau kita urut ya konsisten. Terjadi restoratif, terjadi perdamaian, perkara dicabut, SP3. Memang ada proses untuk menunjukkan ijazah ke pengadilan? Enggak ada. Memang ada proses pemulihan nama baik hanya dengan perdamaian? Enggak. Sekarang pertanyaan begini. Jikapun nanti terjadi perdamaian dan pencabutan perkara SP3, apakah itu bisa memulihkan, merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Ya, katakanlah demikian. Itu urusan yang lain. Karena kan begini, kalau kita coba kembalikan ke belakang, sebetulnya kasus yang sedang berjalan kan bukan kasusnya, kasusnya Roy CS, Joko Widodo CS ini kasus publik. Iya, bukan. Tapi kasus ketika Jokowi mempermasalahkan mereka yang meragukan jasanya kan? Iya, awalnya begitu, betul itu betul. Nah, kecuali restoratif justice itu kasusnya begini, orang melakukan penipuan. Dia menipu uang 1 miliar. Lalu terjadi restoratif justice dengan perdamaian, uangnya dikembalikan. Ya, memang restoratif itu. Memang terbukti tanpa pengadilan juga nggak ada masalah. Karena kerugian yang dilakukan berdasarkan penipuan sebesar 1 miliar sudah diganti, kan terrestorasi, dipulihkan. Nah kalau ini, katakanlah Rismond ya dikabulkan. Katakanlah nanti terjadi SP3. Apakah SP3 ini bisa merestorasi ijazah Jokowi? Lalu yang kemarin ya SP3 ke Egy Sujana sama Damai Harilum saja tidak membuat orang kemudian percaya ijazah itu asli. Kenapa? Buktinya Egy Sujana dapat SP3 kan nggak nyambung. Sama persis dulu saat Bambang Trimulyono dan Gus Dur dipenjara kan selalu mereka mengatakan harus dibuktikan hukum untuk membuktikan mengembalikan marwah. Ijazah Jokowi asli, apa buktinya? Bambang Tri, Gus Dur dipenjara. Kan nggak nyambung gitu. Makanya sejak awal kan saya udah berulang kali. Sebenarnya saudara Joko Widodo telah menempuh jalan panjang dan melelahkan untuk membuktikan dan sekaligus meyakinkan publik atas ijazah yang dimiliki itu adalah asli, tapi jalannya nggak nyambung. Harusnya bisa menunjukkan dengan menjelaskan, tetapi malah pakai polisi, ngancem-ngancem orang. Pertama ngelaporin, begitu ngelaporin suruh damai ya, nggak pede begitu kan. Nah, saya tegaskan, Kang Darman sampai hari ini klien-klien kami yang lain, saya tidak sebutkan namanya, itu tetap terus digoda agar datang dan berdamai ke Solo. Masih gencar terus sampai hari ini. Berarti ada kemungkinan juga yang terjadi pada Rismond juga bagian dari itu. Artinya dampak dari gencarnya serangan itu. Nah kalau saya lihat motif politiknya dari kubu Jokowi, karena dia ketakutan kalau barang ini sampai ke pengadilan. Maka dia berusaha agar ini SP3. Tapi jangan SP3 karena dia cabut. Kalau dia SP3 karena dia cabut, dia malu. Lo yang mulai, lo yang berhentiin. Jadi kayak perang Iran sama Amerika lah. Amerika mau mulai. Ini malu juga dia. Malu kan mau berhenti. Minta gencatan senjata. Kata Iran apa? Lu enak aja mulai. Kalau berhenti mah urusan gua. Kira-kira begitu. Nah kenapa? Kalau orang-orang ini berdamai, selalu terjadi perdamaian, restoratif, dihentikan, ini masih punya wibawa. Loh, kenapa dihentikan? Dia minta damai. Oke, gini sekarang. Agak sedikit melipir nih Mas.
selama ini kan dibanding Roy Suryo, dibanding Dr. Tipa, komentar-komentar, pernyataan-pernyataan Pak Rismon itu dalam pengamatan saya, paling tidak dengan melihat rekaman-rekaman di Madiun, itu Pak Rismon selalu kenceng, gahar dan sebagainya. Apakah mungkin misalnya Pak Jokowi kemudian dengan mudah memaafkan? Sementara kan belum ada pemaafan itu. Jokowi itu pemain politik yang kelasnya canggih. Dia bisa meredam sikap batinnya yang marah luar biasa pada titik dia bisa memaafkan. Sepanjang tujuan politiknya bisa dia penuhi. Contohnya Egy Sujana datang. Makanya sampai Egy Sujana memberikan, baik sekali akhlaknya Pak Jokowi. Padahal dia harusnya marah. Malah dia bilang apa yang harus saya lakukan, seolah-olah bisa dicucuk hidungnya oleh Egy untuk memerintahkan Kapolri. Itulah kedalaman politik Jokowi yang mengambil benefit kedatangan Egy untuk merusak perjuangan kawan-kawan. Tidak sadar nih. Artinya apa? Akan sangat punya ruang bahkan sangat luas bagi Jokowi untuk memaafkan. Jangankan hanya seorang Rismon, dihujat seluruh rakyat Indonesia, dia udah biasa. Target politik yang penting, visi politik. Karena dia tidak sedang bicara dia bicara juga anaknya, bicara 2009. Kalau dia dihimpit terus dengan ijazah palsu, apalagi sampai terbukti di pengadilan ijazahnya palsu, habis. Dan ketika Jokowi habis, jatuh, maka seluruh yang menopang pada diri Jokowi, yang bersandar pada Jokowi, itu akan hilang.